Ahok kandidat pemimpin IKN, Mujahid 212 terguncang dan kepanasan. Ditulis oleh Syardi. Kata sebagian netizen, kalau mau hiburan singkat dan enak, baca saja berita Ahok yang membuat prestasi atau dirumorkan akan mengisi sebuah jabatan tertentu. Dijamin kelompok sebelah, terutama tukang demo jualan agama, pasti kejang-kejang seperti orang kesurupan. Telinga mereka gatal dan badan alergi tiap kali mendengar nama Ahok. Mereka seolah hatinya dengki kalau Ahok punya kabar bagus. IKN akan menjadi kota yang spesial dan paling tertata karena akan dibangun dari nol dan juga tidak dipimpin oleh gubernur atau kepala daerah yang dipimpin melalui proses pilkada. IKN akan dipimpin oleh kepala otorita IKN. Ini adalah jabatan setingkat menteri yang dipilih dan sewaktu-waktu dapat dicopot oleh presiden. Jokowi sempat memberikan beberapa nama kandidat kepala otorita IKN, yaitu Bambang Brojonegoro, Azwar Anas, dan Karya Tumiana. Tapi yang paling menarik perhatian adalah nama Ahok yang juga masuk dalam kandidat kuat. Di artikel sebelumnya saya pernah memprediksi bahwa kelompok sebelah pasti akan bereaksi dengan nama ini. Mereka seolah sudah ditakdirkan untuk kepanasan seumur hidup ketika mendengar kabar baik tentang Ahok. Dan ternyata memang benar prediksi saya, hehehe. Pengamat hukum dan politik Mujahid 212, Damai Hari Lubis mengaku pihaknya keberatan Ahok menjadi kepala otorita IKN. Dia menyebut Ahok tidak punya kapasitas untuk memimpin wilayah di ibu kota negara itu, rekam jejak kinerja Ahok juga kerap bermasalah. Damai mengatakan kinerja Ahok setelah didapuk jadi bos di Pertamina juga tidak berjalan mulus sampai sekarang. Bukannya untung, Pertamina justru merugi di tangan Ahok. Ahok patut diragukan profesionalismenya atau incredible karena selaku komisaris nyata Pertamina merugi, kata Damai. Kayaknya nih orang tidak baca berita atau memang ketinggalan berita lama atau memang sakit hati sehingga hanya ingin nyinyir. Ini link berita bantahan. Di situ dikatakan bahwa PT Pertamina Persero berhasil mencetak laba sebesar 182,81 juta dolar Amerika Serikat pada semester 1 2021 atau setara dengan 2,62 triliun rupiah. Dalam kurs 14.380 rupiah per dolar Amerika Serikat. Rugi dari mana? Kalau tahun lalu ia sempat rugi karena dihantam pandemi. Semua perusahaan sejenis juga banyak yang lebih rugi, tapi Pertamina akhirnya berhasil membalikkan keadaan. Damai juga menyebut kualitas Ahok di bawah rata-rata dan dapat membahayakan kelangsungan proyek IKN. Kualitas Ahok di bawah rata-rata. Seorang pejabat yang semestinya menjabat di BUMN yang harus profesional. Ahok menjadi salah satu titik rawan karena unsur kepercayaan masyarakat pada dirinya yang minus dapat menimbulkan faktor yang dapat membahayakan kelangsungan pada proyek IKN, kata Damai lagi. 212 again? Tenang sajalah, tidak usah kejang-kejang gitu. Baru dengar rumor Ahok masuk bursa kandidat saja sudah gerah mirip orang masuk ke sauna. Baru dengar pengumuman saja sudah terguncang hebat kayak diserang gempa 10 skala Richter. Apalagi kalau nanti beneran Ahok jadi kepala otorita IKN, bisa jadi banyak yang bakal kesurupan massal dan menggelinjang mirip cacing kepanasan. Kalau tidak setuju silakan saja bikin kepala otorita IKN tandingan dengan visi misi sewangi surga dan semanis gula. Dulu ada gubernur tandingan, bikin saja tandingan yang lain. Atau kalau masih tidak terima silakan saja demo ke sana dan kita lihat apakah mereka punya nyali untuk berdemo dan membuat ulah. Dipikirnya mereka bisa belagak di DKI dan bisa juga belagak banyak gaya di Kalimantan Timur. Itu pun kalau mereka punya biaya dan logistik buat ke sana. Demo saja kadang harapin nasi bungkus doang. Kalau tidak ya silakan berenang saja dari Jakarta ke Kalimantan. Atau naik rakit, dayung sampai urat tangan putus. Kalau kualitas Ahok di bawah rata-rata, lalu harus siapa yang gantikan? Maunya imam besar pengecut yang jadi kepala otorita IKN gitu? Atau gubernur seiman tak becus yang kalian dukung dan ternyata banyak yang ketipu dengan kesantunan dan janji manisnya? Gimana lah, yang dipuja masuk penjara, yang dibenci malah dapat jabatan tinggi dan seabrek. Gimana gak terguncang batin? Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Seward TV pamit, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nikita Mirzani dan viralisme tema agama. Ditulis oleh Abu Daeng Al-Makassari. Apa yang saya pahami selama ini adalah bahwa agama bukan untuk diributkan, tapi jalan untuk meraih kebahagiaan atau keseimbangan kehidupan, dan bahkan akar kata agama berarti tidak kacau. Namun apakah orang-orang yang sudah beragama telah mendapatkan itu? Tentu tidak mudah menjawabnya, karena ini terkait subjektivitas masing-masing individu yang sangat beragam. Dan bahkan ada yang bilang agama adalah urusan privat, namun manusia adalah makhluk sosial yang satu sama lain saling membutuhkan.
Karena itulah mustahil ada manusia yang tidak membutuhkan orang lain atau bisa hidup sendiri di muka bumi ini. Dari apa yang dimakan hingga baju yang digunakan telah melibatkan banyak orang dalam memenuhi itu semua. Meski demikian, ada juga beberapa perkataan yang berbunyi pesimis dan berkata bahwa agama telah melahirkan perbedaan sehingga orang-orang pada berdebat lalu akhirnya menjadi gaduh. Dan lebih ekstrim lagi, mereka menuduh Islam. Agama Islam disematkan sebagai agama yang keras, agama yang hanya berisi sejarah perang dan kekuasaan. Dan tentu saja orang-orang yang berpendapat seperti itu adalah orang-orang yang melihat Islam dari sisi pemeluknya yang saat itu mungkin mengikuti ego dan hawa nafsunya, sehingga menyulut pertikaian, atau mungkin saja mereka tidak benar-benar memahami atau mematuhi Rasulnya saat itu. Seandainya saja ego, arogansi, hawa nafsu, dan keakuan bisa dikontrol, maka Islam yang kita lihat saat ini mungkin sangat indah. Islam yang hakikatnya menegakkan keadilan, Islam yang benar-benar selaras dan sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, Islam yang memenuhi bumi dengan keadilan sosial yang merata sehingga tidak ada makhluk yang dizalimi, justru yang menzalimi akan musnah. Bahkan semut pun mendapatkan perhatian dengan sangat baik. Namun sayangnya, agama dan bahkan ajaran-ajaran semacam filsafat bisa dijadikan alat pembenaran ego sendiri. Karena itulah, Ibnu Rushd pun pernah mengeluarkan statement yang mungkin karena berangkat dari fenomena itu. Ibnu Rushd pernah berkata bahwa jika engkau ingin menguasai orang bodoh, maka bungkuslah kebatilan dengan kemasan agama. Kira-kira begitu. Sudah berapa banyak orang-orang yang tertipu dengan kemasan agama? Mulai dari bisnis umroh haji, properti yang berlabel syariah, nikah siri, poligami yang kepedean bisa berbuat adil, hingga beberapa orang mu'alaf ataupun segelintir selebritis memakai label agama untuk mendapatkan penghasilan agar merasa tetap survive dan bisa hidup sehari-hari di bumi yang sementara ini. Dari fenomena seperti itu, apakah tepat menyalahkan agama Islam? Padahal pemeluknya saja yang cara memahami agama bisa keliru dan bahkan menjadikan alat pembenaran diri demi kehidupan duniawinya atau kebanggaan diri, dan siapa yang bertanggung jawab atas kegaduhan dan penipuan itu semua? Atau jika misalnya saja agama tidak pernah hadir di muka bumi ini, apakah ada jaminan bahwa manusia mendapatkan ketentraman dan kebahagiaan hidup di bumi ini? Apakah tidak terjadi kezaliman? Padahal ego, kebanggaan diri, syahwat berkuasa, haus popularitas itu semua bisa ada pada manusia? Apakah cukup dengan membuat kesepakatan-kesepakatan atau aturan manusia akan sadar begitu saja? Apakah tidak perlu agama untuk memahami tujuan hidup ini? Pertanyaan di atas bukan untuk disanggah ataupun dijawab juga dengan emosional ataupun jawaban-jawaban yang pada akhirnya ingin mengarah pada perdebatan. Sama sekali agama bukan untuk diributkan, tapi senantiasa direnungkan. Bukankah ada kalimat yang muncul dari tema-tema agama bahwa siapa yang mengenal dirinya maka akan mengenal Tuhannya? Ataupun kalimat dari Imam Abu Hamid Al-Ghazali yang menulis kitab Al-Munqidh min